Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lewat video pembelajaran, yaitu tentang piutang dagang dan piutang wesel ya. Sambil disimak bukunya. Tentang piutang. Piutang terdiri dari dua, bisa piutang dagang maupun piutang wesel. Nah, yang akan kita bahas ini nanti tentang penjabaran dari klasifikasi dari piutang. Kemudian sifat dasar dan akuntansi untuk atau perlakuan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Kemudian cara penjurnalan piutang tak tertagih dengan metode pencadangan maupun mengestimasi berdasarkan penjualan dan analisis piutang. Kemudian menjurnal penghapusan langsung dari piutang tak tertagih. Kemudian kita membahas tentang piutang wesel, jurnal tentang terkait dengan wesel tagih, kemudian penyajiannya di aset lancar untuk piutang ya, untuk klasifikasi akun piutang pada neraca. Kemudian yang terakhir adalah menghitung dan menginterpretasikan perputaran piutang dan jumlah rata-rata piutang. Yang pertama, klasifikasi piutang terdiri dari 3, piutang dagang, wesel tagih atau piutang wesel, dan piutang lainnya. Piutang dagang itu digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit, ya. Dan biasanya waktunya singkat atau kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk wesel tagih atau piutang wesel itu digunakan untuk memberikan kredit tetapi dalam bentuk formal secara tertulis. Jadi ada surat weselnya atau yang disebut dengan promissory note gitu ya. Yang ketiga itu piutang lainnya, itu yang termasuk piutang lainnya ada piutang bunga, piutang pajak maupun piutang karyawan. Nah, ini pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang ya. Jadi harus ada job desk-nya masing-masing ya. Jadi terkait dengan pembukuan, akuntansi, kemudian penerimaan uang baik kas keluar maupun kas masuk, kemudian terkait dengan penjualan barang dan jasa atau terkait dengan persetujuan kredit itu ada otorisasi atau orang yang bertanggung jawab dari masing-masing bagian. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Ada beberapa metode pencadangan ya untuk mencadangkan piutang tak tertagih gitu ya. Yang pertama itu allowance metode pencadangan. Ya, metode pencadangan jurnalnya beban piutang tak tertagih debit, kreditnya pengisian piutang tak tertagih. Sebesar berapa pada saat di awal kebijakan akuntansi, penetapan kebijakan akuntansi itu sudah diestimasi berapa persen, misalkan berapa persen dari piutang dagang itu masuk piutang tak tertagih, misalkan 10% atau 20% dari total piutang dagangnya. Nah, itu jadi dicadangkan pada saat awal ya, gitu seperti itu. Kemudian untuk piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, ya, itu nanti masuknya ke penyisian piutang tak tertagih, debit kreditnya piutang dagang. Nah, contoh, 31 Desember Richard mengestimasi 4.000 dari 105 itu adalah saldo piutang di perusahaan yang kemungkinan tidak dapat tertagih. Ya, misalkan tergantung kebijakan perusahaan di awal. Mau pencadangannya persen dalam jumlah persen maupun nominal ya. Persen misalkan 20% dari piutang dagang gitu ya. Saldo piutang dagang ya. Dicadangkan ya. Berarti nanti kalau misalkan berdasarkan estimasi persentase berarti misalkan 20% dari total saldo piutangnya gitu ya. Misalkan 20% dari 105.000 misalkan. Nah, itu yang dicadangkan masuk piutang beban piutang tak tertagih.
Ini contohnya misalkan Richard mengestimasi 4.000 dari 105 itu adalah saldo piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat tertagih. Berarti jurnalnya beban piutang tak tertagih, debit kreditnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 4.000. Nah, ini contohnya. Kemudian metode yang kedua yaitu nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, jumlahnya itu sejumlah nilai realisasi bersih, ya. Misalkan tadi yang tak tertagih 4.000 dari contoh soalnya, berarti dikurangkan dengan saldo piutang dagangnya dikurangi dengan yang tak tertagih. Nah, itu yang disebut adalah nilai realisasi bersih. Oke, kita lanjutkan. Misal jumlah piutang realisasi bersih, sehingga dari contoh tadi jumlah piutang piutang dagang bersih yang diperkirakan dapat ditagih berarti selisihnya ya. Saldo piutang dikurangkan dengan piutang tak tertagih itu namanya nilai realisasi bersih. Jurnal penyesuaian itu nanti mengurangi piutang menjadi nilai realisasi bersih dan nanti dicocokkan dengan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan. Terus kemudian ilustrasinya ya. Ilustrasi untuk piutang tak tertagih metode pencadangan. Misalkan di contoh itu ada 610 itu yang dianggap benar-benar tidak dapat tertagih. Berarti jurnalnya penyisian piutang tak tertagih debit kreditnya piutang dagang. Nah, kemudian ini ada jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih ya. Jadi sisanya berapa piutang tak tertagih yang benar-benar yang nilai realisasi tak tertagihnya itu yang benar-benar tidak dapat ditagih, nah itu harus dihapus ya, harus dihapus. Jurnalnya penyisian piutang tak tertagih debit kreditnya piutang dagang. Kemudian setelah itu dikembalikan jurnal untuk pengembalian piutang yang telah dihapusnya. Jadi setelah dihapus kemudian dikembalikan lagi jurnalnya piutang dagang debit kreditnya penyisian piutang tak tertagih. Nah, kemudian pada saat penagihan piutang dagang ya itu harus dicatat atau pada saat menerima kas dari penagihan piutang itu berarti jurnalnya
kas debit kreditnya piutang dagang. Nah, kemudian untuk mengestimasi piutang tak tertagih, ada dua cara untuk mengestimasi besarnya beban piutang tak tertagih. Yang pertama berdasarkan presentase yang tadi Bu Ika di awal sampaikan, ya, bisa berdasarkan presentase. Misalkan contohnya penjualan kredit penjualan kredit 300.000 dan diestimasi 1% itu tidak dapat tertagih, sehingga beban piutang tak tertagihnya itu sebesar 1%-nya lagi 1% dari 300.000 berarti 3.000, ya, beban piutang tak tertagihnya 3.000. Berarti jurnalnya, ya, jurnalnya pada saat penyisihan atau estimasi piutang tak tertagih, jurnalnya beban piutang tak tertagih debit kreditnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3.000. Yang kedua itu berdasarkan analisis piutang, ya. Misalkan diestimasi ada 3.390 dari piutang yang tidak dapat tertagih, ya. Dan ada saldo untuk penyisihan piutang tak tertagihnya itu 510. Berarti beban piutang tak tertagih nilai sejumlah nilai realisasi bersihnya, ya. Berarti estimasinya dikurangkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih. Jurnalnya berarti beban piutang tak tertagih debit kreditnya penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini adalah daftar umur piutang. Jadi dikelompokkan yang belum jatuh tempo berapa, kemudian jumlah hari lewat berapa, misalkan jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan sampai dengan 181 hari sampai 365 hari. Diklasifikasikan, ya, berdasarkan jumlah hari jatuh temponya. Nah, kemudian misalkan piutang tak tertagih dalam persen. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan, ya, mau 2%, kalau misalkan yang belum lewat tempo 2%, tetapi kalau yang lebih, misalkan lebih dari 365 hari, misalkan piutang tak tertagihnya berarti 80% estimasinya, seperti itu. Berarti tinggal dikalikan dengan persentase piutang tak tertagihnya dari jumlah tadi, dari jumlah piutang tak tertagihnya. Nah, dari jumlah estimasi piutang yang tidak dapat tertagih didistribusikan berdasarkan persen piutang tak tertagih. Ya. Nah, ini pada saat penyesuaian akhir untuk piutang tak tertagih, berarti piutang dagangnya dikurangkan dengan piutang tak tertagihnya. Nah, itu merupakan nilai realisasi bersih, ya. Nah, piutang dagang, ya, piutang dagang. Kalau di buku besarnya berarti masing-masing, ya, piutang dagang, jumlah saldonya, kemudian akun penyisihan piutang tak tertagih, yaitu dari jurnal tadi, dari jurnal penyesuaian tadi 510, kemudian ada 280, kemudian ada beban piutang tak tertagih. Nanti masuk di neraca bagian piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya adalah metode penghapusan langsung, ya. Jadi piutang yang terbukti, yang benar-benar tidak dapat ditagih, itu dihapus langsung di tahun tersebut, ya.
langsung dihapus di tahun tersebut yang terbukti, yang benar-benar tidak dapat ditagih. Jurnalnya bukan piutang tak tertagih debit, kreditnya piutang dagang itu untuk penghapusan transaksi yang benar transaksi piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Ilustrasinya misalkan yang benar-benar tidak dapat ditagih adalah 420, berarti harus dihapuskan. Nah, ini metode penghapusan langsung. Berarti jurnalnya beban piutang tak tertagih debit, kreditnya piutang dagang. Ya. Ini ada jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih. Nah, kemudian jika misalkan setelah dihapus tanggal 1 November ternyata pelanggan itu memberi cek untuk membayar piutang, ya, misalnya melunasi piutangnya. Nah, ini harus dikembalikan jurnalnya yang dihapus tadi. Harus dikembalikan jurnalnya yang dihapus tadi. Ya. Jadi jurnalnya untuk mengembalikan piutang yang dihapus berarti piutang dagang debit, kreditnya beban piutang tak tertagih. Kemudian ini adalah untuk mencatat yang 420 tadi sudah dilunasi misalkan. Berarti jurnalnya kas debit, kreditnya piutang dagang. Ini untuk kas yang diterima untuk pelunasan piutang. Kemudian selanjutnya wesel tagih atau piutang. Wesel tagih itu merupakan dokumen tertulis ya yang berisi perjanjian untuk membayar. Membayar apa? Membayar sejumlah uang tertentu atau pokok pinjaman kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu sesuai dengan permintaan, ditambah dengan bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahunnya. Jadi ada bunganya. Itu merupakan wesel tagih, ada buktinya atau ada perjanjiannya tertulis. Kemudian tanggal jatuh tempo wesel tagihnya. Pada saat kapan wesel itu dilunasi, yaitu pada saat jatuh temponya, ya, harus dilunasi. Ya. Kemudian ada kasus misalnya tanggal berapa wesel 90 hari, tertanggal 16 Maret, jatuh temponya 16 Maret, weselnya tanggalnya 16 Maret, jatuh temponya 90 hari. Berarti kapan ya? Kapan bulan apa, tanggal berapa wesel tersebut jatuh tempo. Nah, cara menghitungnya jumlah hari wesel, ya, kemudian dikurangkan dengan bulan hari dalam Maret. Nah, dalam Maret itu ada 31 hari. Sedangkan tanggal terbitnya wesel 16, berarti sisanya ada 15 hari. Ya. Berarti tinggal jangka waktu wesel dikurangkan sisa bulan Maret 15 hari. Berarti tinggal 75 hari. 75 hari ditambahkan dengan jumlah hari, dikurangi dengan jumlah hari bulan April. Nah, April ada 30, berarti tinggal 45 hari sisanya. Kemudian jumlah hari bulan Mei 31, berarti dikurangkan lagi 31. Berarti sisa harinya pada bulan Juni berarti 14 hari. Tinggal dihitung, berarti mulai tanggal 1 kan, 14 hari berarti jatuhnya tanggal 14 Juni. Seperti itu. Ini cara menghitung hari jatuh temponya. Kemudian ada istilah nilai jatuh tempo wesel. Ya. Jatuh tempo wesel tagih. Ya. Yang dimaksud jatuh tempo wesel tagih adalah jumlah terutang yang saat ini jatuh tempo atau nilai jatuh temponya. Misalkan menerima 6.000, 12%, 30 hari wesel tertanggal 21 November 2006. Berarti perhitungan bunganya, jumlah nilai pokoknya
pokok pinjamannya 6.000 ya, dikali dengan tingkat bunganya 12%, dikalikan dengan waktunya. Waktunya adalah 30 hari. Bunga itu per tahun ya, per tahun. Sehingga kalau 30 hari wesel berarti 30 hari dibagi dengan 360 hari karena 1 tahun ada 360 hari. Ya. Berarti tinggal 6.000 dikalikan 12% dikalikan 30 hari per 360 hari. Sehingga diketemukan bunga. Ini untuk perhitungan bunganya. Kemudian untuk perhitungan nilai jatuh temponya berarti pokok plus bunga itu adalah nilai jatuh tempo, berarti 6.000 ditambah dengan bunganya. Ya, seperti itu. Jurnalnya ya. Jurnal ya pada saat wesel tagih ya, perjanjian wesel tagih menjual dengan wesel tagih ya. Berarti pada saat terbit wesel tagihnya tujuannya wesel tagih debit kreditnya penjualan ya, itu sebesar pokoknya seperti itu ya. Misalkan menjual barang tetapi dengan menerbitkan wesel ya, dengan menerbitkan wesel berarti jurnalnya wesel tagih debit kreditnya penjualan. Kemudian pada saat 21 Desember itu adalah saat wesel jatuh tempo. Saat wesel jatuh tempo perusahaan menerima 6.060 ya. Berarti 6.000 ditambah bunga 60. Berarti pada saat jatuh temponya ya, jurnalnya ada pokok dan bunganya. Ada pokok dan bunganya. Berarti jurnalnya di situ ada pendapatan bunganya di samping nilai pokok ada pendapatan bunga di situ. Berarti jurnalnya kas debit karena menerimanya 6.060 pokok plus bunga berarti kreditnya wesel tagih. Kemudian pendapatan bunga sebesar 60 seperti itu. Kemudian misalkan ada kasus misalkan perusahaan tersebut gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo ya. Dianggap dishonor not receivable atau piutang wesel tak tertagih misalkan ya karena gagal ya. Berarti wesel beserta bunganya itu ditransfer ke piutang pelanggan ya. Jurnalnya untuk mencatat wesel beserta bunga yang tidak dibayar, jurnalnya piutang dagang debit, kreditnya wesel tagih dan pendapatan bunga seperti itu. Ini adalah jurnal untuk apabila pelanggan itu gagal membayar wesel ya pada saat jatuh tempo. Nah, ini untuk penyajian piutang pada neracanya itu masuk wesel kas, kemudian wesel tagih, piutang dagang dikurangi dengan piutang tak tertagih. Ya, ini adalah penyajian di neraca. Ya. Seharusnya piutang menghitung perputaran piutang dagang. Ya. Perputaran piutang dagang itu kegunaan untuk apa sih kegunaannya? Itu untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Apakah piutangnya ya atau penagihan piutang itu lancar atau tidak? Itu menilainya dari perputaran piutang dagangnya. Caranya dengan membagi penjualannya berapa, kemudian dibagi dengan rata-rata piutang dagangnya, ya, rata-rata piutang dagangnya. Misalkan nih awal tahun segini, akhir tahun segini, berarti rata-ratanya berapa untuk tahun yang bersangkutan? Tahun 2006, tahun 2005 dihitung lagi rata-ratanya berapa, awal tahun berapa, akhir tahun berapa, berarti tinggal dibagi dua ya, rata-ratanya diperoleh rata-rata. Nah, perputarannya itu menghitungnya berarti penjualannya berapa, total semua berapa, kemudian dibagi dengan rata-ratanya, rata-rata piutang dagangnya, nah itu berapa kali, nanti diperoleh berapa kali, seperti itu.
Kemudian selanjutnya jumlah hari rata-rata piutang. Jumlah hari rata-rata piutang itu kegunaannya untuk apa? Untuk sama, untuk menilai apakah efisiensi atau tidak penagihan piutang di perusahaan itu. Apakah lancar atau tidak penagihan di piutang itu ya. Bisa dengan perputaran berapa kali, bisa dengan jumlah hari. Caranya menghitung piutang dagang akhir tahun dibagi dengan rata-rata penjualan harian, ya, itu diperoleh berapa hari seperti itu. Misalkan piutang dagang akhir tahunnya, misalkan di data ini misalkan 1 juta akhir tahunnya ini ya 1.220 misalkan. Berarti 1.220 dibagi dengan penjualannya, rata-rata penjualan harian, penjualannya 36 juta dibagi dengan harian ya, karena ini per tahun ya, berarti kalau harian dibagi 360. Ya, berarti diperoleh harinya. Seperti itu. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu tentang piutang dagang dan wesel. Minggu depan kita akan latihan ya, latihan soal tentang rekonsiliasi bank dan piutang dagang dan wesel. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.